Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya adalah Gusti Putungurah Prihandana. Pada video kali ini, saya akan membahas sebuah materi tentang circular queue. Pertama-tama, kita akan bahas dari dasarnya terlebih dahulu. Untuk penjelasan dan yang lainnya, kita akan pelajari nanti. Dari namanya, kita bisa tahu bahwa circular queue adalah sebuah queue yang berbentuk bulat. Akan tetapi, pertanyaannya adalah, kenapa kita harus menggunakan circular queue? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mempelajari sedikit mengenai linear queue. Linear queue menggunakan prinsip yang bernama FIFO atau first in, first out. Dalam linear queue, terdapat beberapa metode ataupun atribut di dalamnya. Yang pertama ada NQ yang digunakan untuk menambahkan data ke dalam queue. Kemudian ada DQ yang digunakan untuk mengeluarkan data dari dalam queue. Kemudian ada PRON digunakan untuk mengambil item terdepan dari sebuah queue. Dan juga ada rear yang digunakan untuk mengambil item terakhir atau terbelakang dari sebuah queue. Berikutnya, saya akan menjelaskan sedikit ilustrasi bagaimana sebuah linear queue bekerja. Di sini adalah sebuah linear queue dengan size 6. Dengan indeks yang terkecil adalah 0 dan yang terbesar adalah 5. Saat linear queue tersebut kosong, rear dan frontnya berada pada indeks -1. Dan saat kita memasukkan data pertama kali, maka rear dan frontnya akan berpindah menuju indeks 0. Dan value-nya atau elemennya akan ditulis juga pada indeks 0. Atau indeks di mana rear itu berada. Yang contoh sebagai berikut. Kemudian, jika kita menambahkan sebuah elemen ke dalam queue ini atau linear queue ini, maka kita akan menggunakan yang namanya NQ. Saat kita menggunakan sebuah NQ, rear akan maju satu indeks, maksudnya indeksnya akan ditambahkan, value-nya akan ditambahkan, sehingga otomatis indeksnya berpindah dari yang pertama 0 menjadi 1. Kemudian value-nya akan dituliskan di mana rear itu berada, seperti ini. Berikutnya, jika kita melakukan NQ kembali, rear akan berpindah menuju indeks kedua dan value akan dituliskan pada indeks kedua. Kemudian kita melakukan NQ lagi, rear akan berpindah menuju indeks ketiga dan value-nya akan berisi di indeks ketiga. NQ kembali, maka rear-nya akan berpindah menuju indeks keempat dan value-nya akan berisi pada indeks keempat. Nah, yang terakhir, jika kita melakukan NQ yang terakhir kalinya, maka rear-nya akan berpindah menuju indeks kelima dan elemennya atau value-nya akan diisi juga pada indeks kelima. Kita tidak dapat melakukan NQ lagi atau menambahkan data pada linear queue lagi karena akan terjadi yang namanya overflow. Sekarang kita akan membahas mengenai DQ atau menghapus data dari queue ini. Karena ini adalah first in first out, maka yang pertama kali keluar adalah yang pertama kali masuk atau elemen ketiga. Maka yang akan dikeluarkan adalah elemen yang ditunjuk oleh front. Jika kita melakukan DQ, maka indeks 0 akan dihapus dan front akan bertambah 1 sehingga maju menjadi indeks 1 seperti berikut ini. Begitu juga selanjutnya, jika kita melakukan DQ kembali, maka front akan ditambahkan 1 dan nilai pada indeks ke-1 akan dihapus. Kita akan melakukan DQ lagi, maka 8 akan dihapus dan front akan maju 1 menjadi indeks ketiga. Kemudian jika kita melakukan DQ sekali lagi, maka front akan berpindah menuju indeks keempat dan nilai yang ada pada indeks ketiga akan dihapus. Nah, di sini kita lihat sebuah permasalahan terjadi. Jika kita berusaha melakukan NQ kembali, kita tidak akan bisa melakukannya. Kenapa? Karena rear itu masih berada pada indeks kelima. Sedangkan jika kita menambahkan data akan tetap terjadi overflow, walaupun kita tahu bahwa di depan dari front itu masih terdapat tempat yang kosong. Jadi kita bisa
disimpulkan bahwa jika pada linear Q ada sebuah masalah, yaitu kita bisa menginputkan elemen hingga Q menjadi penuh. Akan tetapi sekalinya penuh, kita tidak dapat memasukkan data selanjutnya walaupun ada ruang kosong di depan Q atau di depan front. Disinilah kenapa kita harus menggunakan yang namanya circular queue. Circular queue adalah data struktur linear yang operasinya juga sama, yaitu berbasis first in first out atau FIFO principle, dan posisi terakhirnya itu terkoneksi kembali dengan posisi pertama yang membuatnya menjadi berbentuk bulat, yang biasa kita sebut dengan ring buffer. Atau dengan kata lain, circular queue adalah sebuah karakteristik model yang berbentuk antrian lingkaran yang dimana kedua ujungnya itu saling terhubung. Circular queue dapat menyimpan data jika ada ruang kosong di depan queue, sehingga circular queue ini menjawab pertanyaan dan juga permasalahan yang ada pada sebuah linear queue. Circular queue beroperasi menggunakan beberapa hal, seperti front, rear, yang merupakan kedua ini adalah variabelnya atau data-data yang ada dalam sebuah circular queue. Front ini menunjuk pada bagian depan, dengan rear ini pada bagian belakang. Kemudian ada yang namanya NQ yang menerima sebuah parameter value yang digunakan untuk menambahkan data. Kemudian ada DQ yang digunakan untuk mengeluarkan data dari atau value dari sebuah queue. Kemudian ada display queue yang digunakan untuk menampilkan isi-isi dari sebuah queue. Berikut adalah penjelasan metodenya. NQ ini digunakan untuk memasukkan elemen ke dalam antrian queue. Ada DQ yang digunakan untuk menghapus elemen dalam antrian queue, dan juga display queue yang digunakan untuk menampilkan elemen di dalam antrian queue. Ada sedikit tambahan di dalam circular queue yang penting untuk diingat. Untuk melakukan pengecekan apakah queue itu penuh atau tidak, akan dilakukan pengecekan seperti berikut. Yang pertama ada rear sama dengan size min 1 dan front sama dengan 0, atau rear sama dengan front minus 1 modulus size minus 1 sama dengan itu berfungsi artinya sama dengan, nilainya itu sama dengan begitu. Jika kita lihat di sebelah kanan ada sebuah circular queue dengan data yang penuh, di mana rear-nya berada pada posisi indeks ke-7 dan front-nya berada pada indeks ke-0. Semuanya sudah penuh. Maka ini yang terjadi adalah bagian logika yang di sebelah sisi kiri. Kita lihat rear sama dengan size minus 1 dan front sama dengan 0. Circular queue ini memiliki size yaitu 8, kemudian memiliki frontnya yang berada pada indeks 0 dan rearnya yang berada pada indeks 7 atau bernilai 7. Kemudian jika kita masukkan yang tadi, logika yang tadi, rear sama dengan size minus 1 dan front sama dengan 0, maka akan didapatkan 7 sama dengan 8 minus 1 yang sama dengan 7, jadi itu benar, dan 0 sama dengan 0, dan keduanya itu adalah benar, maka menghasilkan nilai true dan menunjukkan queue itu sudah penuh. Kemudian bagaimana jika frontnya itu berada pada indeks kedua dan rearnya itu berada pada indeks ke-1? Mungkin saja sebelumnya dia sudah pernah melakukan DQ sebanyak 2 kali dan juga melakukan NQ kembali sebanyak 2 kali. Yang terjadi adalah kita akan menggunakan logika sebelah kanan, yaitu rear sama dengan front minus 1 modulus size minus 1. Size nya tetap 8, front-nya berubah menjadi 2, rear-nya berubah menjadi 1. Maka jika menggunakan logika di atas, yang terjadi adalah 1 sama dengan 0 minus 1 modulus 8 kurang 1. Maka yang terjadi adalah 1 sama dengan min 1 modulus 8 min 1. Dan itu menghasilkan sebuah nilai true, maka Q itu sudah penuh. Maaf, ini ada kesalahan tadi. Front minus 1 itu bukan 0 kurang 1, melainkan 2 kurang 1. Jadi 1 sama dengan 1 modulus 8 kurang 1. 1 modulus 7, R-nya adalah 1 modulus 7. 1 modulus 7 itu hasilnya adalah 1, karena hasilnya adalah 0 sisa 1, maka sisanya itu yang diambil 1 sama dengan 1, dan itu yang menghasilkan nilai true dan Q-nya penuh. Baik, berikutnya adalah kita akan lihat ilustrasi bagaimana sebuah circular queue bekerja. Berikut adalah circular queue ketika kosong, maka rear dan frontnya berada pada indeks minus 1. Nah, pertama-tama
Saat kita melakukan enqueue untuk yang pertama kalinya, maka akan dicek apakah frontnya itu bernilai minus 1 atau tidak. Dan juga sebelum itu kita harus cek dulu apakah queue ini penuh atau tidak. Jika tidak penuh, kita cek kembali yang tadi jika dia minus 1 atau tidak. Kenapa kita cek minus 1? Itu karena minus 1 tersebut menandakan bahwa circular queue itu kosong. Itu nanti akan ada kaitannya dengan DQ. Jadi saat kita melakukan enqueue pertama kalinya dan front itu benar minus 1, maka front dan rear-nya akan di-set menuju 0 dan elemen tersebut akan dimasukkan pada indeks ke 0. Setelah itu kita dapat front dan rear di indeks 0. Jika kita melakukan enqueue kembali, yang akan bergerak adalah rear-nya menuju indeks 1 dan value-nya akan ditambahkan di indeks 1 tersebut. Kembali kita lakukan, jika melakukan enqueue, rear akan berpindah menuju indeks kedua dan value-nya juga akan dituliskan pada indeks kedua. Selanjutnya kita lihat lagi, rear-nya berpindah ke 3, indeks value-nya ditulis pada indeks kedua. Maksud saya ketiga dengan value 2. Dan seterusnya hingga circular queue-nya itu penuh. Dan yang terakhir ada pada indeks ke-7. Jadi rear-nya berpindah ke indeks ke-7 dan value-nya dituliskan pada indeks ke-7. Nah, di sini circular queue sudah penuh. Jika kita berusaha menambahkan lagi, maka akan terjadi yang namanya overflow kembali. Maka kelebihan dari circular queue di sini adalah jika dia melakukan DQ dan nilai dikurangkan, kita dapat masukkan data kembali ke nilai yang dihilangkan tadi. Dengan contoh sebagai berikut. Jika kita melakukan DQ, maka nilai yang ditunjuk oleh front akan dihapus, yaitu adalah indeks 0. Dan front akan maju 1 indeks. Maksudnya dia akan di increment 1 sehingga front akan menunjuk pada indeks 1. Kita ulang kembali, yaitu melakukan DQ lagi, indeks ke-1 akan dihapus dan front akan berpindah menuju indeks 2. Sini kita bisa menambahkan lagi data, yaitu menggunakan enqueue, rear akan berpindah menuju 0 dan nilainya akan dituliskan pada indeks ke-0. Dan terakhir, jika kita melakukan lagi, maka rear akan berpindah menuju ke indeks 1 dan value-nya akan dituliskan pada indeks ke-1 tersebut. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat circular queue dalam kode program. Pertama ada baris kode 1 sampai 4. Jika kita lihat di sini, ada yang namanya include atau crash include /bit/stdc++.h. Kemudian ada using namespace std. Ini adalah header dari program circular queue kita yang merupakan standar dari bahasa pemrograman C++. Kemudian ada baris kode 6 sampai dengan 25. Ada struct queue yang di dalamnya ada inisialisasi front and rear, yaitu integer rear dan front. Kemudian ada pembuatan circular queue-nya atau integer size dan r. Jadi di sini itu bagian ini berisi inisialisasi variabel dan metode dari circular queue. Terdapat variabel rear, front, size dan juga array dengan nama arr, maaf. Terdapat sebuah fungsi queue yang di dalamnya menerima besaran size dari queue. Dan di dalamnya juga di sana ada di set front dan rear-nya itu sama dengan 1, min 1, karena circular queue itu pertama kali ketika dia kosong, front dan rear-nya berada pada minus 1. Size-nya sesuai yang kita masukkan, dan ada inisialisasi, ada pembuatan array dengan new integer s. Maksudnya adalah array dengan panjangnya sesuai dengan yang kita masukkan tadi. Kemudian ada 3 buah fungsi atau metode dalam kelas queue, yaitu adalah enqueue, dequeue, dan juga display queue. Selanjutnya ada baris kode 29 hingga 55 yang merupakan baris di mana kita membuat sebuah fungsi atau function enqueue-nya. Jadi di sini ada void q++.2.2 yang menerima parameter integer berupa dengan nama value. Jadi di sini terdapat fungsi enqueue yang bertugas untuk menambahkan elemen atau data ke dalam queue. Fungsi enqueue di sini menerima input bertipe integer sebagai parameter.
Di dalam fungsi ini akan dilakukan pengecekan untuk mengetahui apakah circular queue ini full atau tidak. Jika tidak, maka nilai rear akan ditambah 1, kemudian nilai akan dimasukkan ke dalam array dengan indeks sesuai besaran rear. Kita lihat lagi di dalam kode itu, yang pertama ada if front sama dengan 0 and rear sama dengan size min 1, dan atau rear sama dengan front minus 1 modulus size min 1. Itulah pengecekan apakah queue-nya full atau tidak. Kemudian ada pengecekan lagi apakah frontnya sama dengan min 1. Itu artinya circular queue-nya kosong dan akan ditambahkan elemen pertamanya. Sehingga di sini front dan rear-nya nanti akan di-set menuju 0 dan value-nya atau elemen yang dimasukkan akan di-set di array dengan indeks sesuai rear-nya. Selain itu, jika rear-nya sama dengan size minus 1 dan front-nya itu tidak sama dengan 0, juga akan ditambahkan rear-nya menjadi 0. Ini berfungsi jika rear-nya itu berada pada size minus 1. Misalkan pada yang tadi, contoh tadi, jika size-nya 8 dan dikurangi 1, maka rear-nya itu berada pada indeks 7 atau indeks terakhir. Akan tetapi front-nya itu tidak berada pada indeks 0, jadi dia berada pada indeks lain selain 0. Maka rear-nya akan kembali lagi menuju 0, bukan ditambahkan 1. Dan value akan ditambahkan pada nilai itu. Dan yang terakhir ada else, itu untuk situasi selain dari semua ini. Jadi enqueue itu sendiri adalah proses dari circular queue. Itu sebenarnya cukup simpel. Akan dilakukan proses pengecekan apakah circular queue itu kosong atau tidak. Jika tidak, maka rear akan ditambahkan 1 dan array dengan indeks rear akan diisi value. Pengecualian untuk elemen pertama kali atau jika elemen kosong, maka akan terjadi adalah front dan rear masih minus 1, maka nilai front dan rear-nya akan diberi nilai 0. Dan juga beberapa pengecualian, yaitu pada ketika rear-nya berada pada size minus 1, akan tetapi front-nya itu tidak berada pada 0, maka yang terjadi adalah rear-nya bukan ditambahkan 1, melainkan diulang lagi menjadi 0. Baik, selanjutnya ada pada baris kode 58 hingga 79, yaitu DQ. Terdapat fungsi DQ yang bertugas untuk mengeluarkan elemen atau data pertama atau sesuai indeks di tempat front itu berada. Fungsi DQ tidak menerima input apapun sebagai parameter. Di dalam fungsi ini akan dilakukan pengecekan untuk mengetahui apakah circular queue ini kosong atau tidak. Jika tidak, maka nilai pada front akan dihapus dan front akan diincrement dan menunjuk pada indeks berikutnya. Kemudian ada baris kode 83 hingga 104 yang merupakan display queue. Di sini terdapat fungsi display queue yang bertugas untuk menampilkan isi elemen dalam circular queue. Fungsi DQ tidak menerima input apapun sebagai parameter. Di dalam fungsi ini akan dilakukan pengecekan untuk mengetahui apakah circular queue ini kosong atau tidak. Jika tidak kosong, maka akan ditampilkan pesan queue is empty. Jika tidak, maka elemen dalam circular queue akan ditampilkan. Maksud jika tidak ini jika tidak kosong. Begitu. Yang terakhir ada baris kode 107 hingga 134 yang merupakan main function. Di sini akan ada sebuah function di mana fungsinya itu adalah mengontrol queue yang kita miliki. Di sini terdapat perintah-perintah yang kita ingin lakukan terhadap queue. Misalkan kita ingin melakukan enqueue, display queue, ataupun juga dequeue. Lebih jelasnya akan langsung dijelaskan pada IDE. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana circular queue ini pada IDE-nya langsung. Baik teman-teman semua, ini merupakan source code dari circular queue. Pertama-tama, jika kita lihat pada paling atas, ini merupakan header dari circular queue yang kita buat, yang merupakan header dari C++ yang kita miliki, yaitu include teach /stdc++. Kemudian di bawahnya ada struct queue. Struct di sini merupakan sebuah kumpulan dari sebuah variabel ataupun metode inisialisasi metode yang dapat kita gunakan nanti. Di dalamnya ada integer rear, ada front, ada integer size, dan juga integer dan dari pointer array. Pointer di sini adalah untuk menunjukkan lokasi dari memori array itu disimpan.
Berikutnya ada function Q yang menerima sebuah parameter yang bernama S dengan tipe data integer yang digunakan sebagai public constructor, merupakan sebuah constructor di sini. Dan kemudian ada inisialisasi, yaitu front sama dengan rear sama dengan -1. Kemudian ada size sama dengan S, yaitu adalah parameter yang kita dapat nanti. Kemudian ada inisialisasi array dengan new integer dengan panjang sesuai integer sesuai S. Kemudian ada 3 buah metode yang ada, yaitu ada enq, kemudian ada deq, dan juga displayQ. Oh ya, jadi di sini ini sebenarnya adalah sebuah constructor untuk nanti kita inisialisasikan pada main function. Berikutnya ada function untuk membuat sebuah enq atau memasukkan value ke dalam queue yang kita buat nanti. Yang pertama di sini ada if front sama dengan 0 dan juga rear sama dengan size -1. Rear sama dengan front -1 modulus size -1. Ini digunakan untuk mengecek apakah queue yang kita miliki ini sedang full atau tidak. Kemudian ada else if front sama dengan -1 digunakan untuk mengisi value jika queue yang kita miliki itu masih kosong dan digunakan untuk menginsert elemen pertamanya. Kemudian ada rear sama dengan size -1 dan front tidak sama dengan 0. Ini digunakan jika rear berada pada indeks terakhir atau size -1-nya dan front ini tidak sama dengan 0. Jadi agar rear-nya itu nanti mengulang lagi menuju indeks yang 0, bukan sesuai dengan besaran size-nya, karena itu adalah nanti terjadi overflow dan itu salah. Kemudian ini kondisi selain yang ini semua ini, maka yang ini akan yang dilakukan, yaitu rear-nya akan ditambahkan 1 dan juga value dari array yang kita miliki itu akan diisi dimasukkan ke dalam array dengan indeks sesuai dengan rear-nya. Selanjutnya ada function untuk melakukan deq. Di sini jika front yang kita miliki itu adalah -1 atau queue-nya ini masih kosong, artinya maka print q is empty. Kemudian integer data dengan rFront ini digunakan untuk melakukan deq-nya atau menghapus ini dengan untuk menghapus nilainya, yang nanti frontnya ini kalau misalkan dia size nya masih sama dengan front sama dengan size -1, frontnya akan dimulai menjadi 0, else frontnya itu akan ditambahkan 1. Dan juga di sini jika kita melakukan deq pada elemen terakhir, maka yang terjadi adalah front yang kita miliki akan sama dengan posisinya dengan rear. Dan jika posisinya sama, maka dia akan diperintahkan untuk menulis front dan rear-nya itu menjadi sama dengan -1, sehingga dapat diketahui bahwa queue yang kita miliki itu adalah queue yang kosong. Baik, selanjutnya ada function displayQ. Jadi di sini di displayQ ini digunakan untuk melakukan display dari isi queue kita. Jika frontnya sama dengan -1 itu kan artinya queue-nya masih kosong. Dan jika selain itu maka akan ditampilkan queue-nya, isi dari queue-nya menggunakan perulangan berikut. Baik, di sini adalah ada yang terakhir, ada integer main-nya atau driver dari program. Kalau di sini ini adalah function yang akan dijalankan oleh C++ nanti. Jadi yang pertama ada inisialisasi dari queue, kita beri nama key atau objek key dengan kita kirimkan parameter awal itu 8 yang nanti akan digunakan untuk membuat besaran dari queue yang kita miliki, size-nya. Kemudian kita bisa melakukan enq. Di sini saya melakukan enq sebanyak 7 kali, yaitu enq5, enq16, enq12, 2, 18, 26, dan 22. Maka nanti akan terdapat 7 elemen yang ada pada queue yang saya miliki, dan tersisa 1 elemen kosong pada indeks terakhirnya. Saat kita display nanti akan terlihat, dan saya melakukan deq,
yaitu menghapus dua nilai awal dari Q yang saya miliki, yaitu 5 dan 16, yang nantinya kita akan display, dan kemudian kita akan tambahkan 3 data kembali, yaitu 7, min 6, dan 3. Maka karena penambahan 3, karena tadi awalnya 7 dikurangin 2 yaitu 5, kemudian kita tambahkan 3, maka totalnya ada 8, maka Q yang kita miliki ini sudah penuh. Jadi kita display dan Q nya ini bertotal nanti 8. Kemudian saat kita lakukan NQ kembali dengan NQ20, nilai ini tidak akan masuk. Kenapa? Karena Q yang kita miliki ini sudah penuh. Baik, ayo kita lihat dulu. Kita bisa gunakan compile dan run. Baik, di sini kita lihat. Yang pertama-tama, elemen di dalam circular queue ada 5, 16, 12, 2, 18, 26, 22. Jadi sebelum ini kita melakukan NQ sebanyak 7 kali. Jadi ada 7 elemen di dalam queue kita miliki. Kemudian kita melakukan display queue. Jadi akan ditampilkan di queue yang ada di elemen yang ada di dalam queue kita. Kemudian kita lakukan 2 kali perintah dequeue, maka akan di delete value yang 2 value paling awal, yaitu value 5 dan value 16. Maka frontnya nanti akan berada di 12 dan rearnya masih tetap di 22. Nah, kita lakukan display queue, maka tampil seperti ini. Elemen di dalamnya ada 12, 2, 18, 26, dan 22. Kita lakukan NQ sebanyak 3 kali, maka rearnya bertambah 1 ke sini dan value nya dituliskan sini 7, min 6, dan 3. Kita lakukan display queue, maka ini dia yang tampil. Sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, di sini ada sebanyak 8 elemen. Maka elemen atau queue yang kita miliki ini sudah penuh. Saat kita melakukan NQ kembali, maka akan muncul pesan yaitu queue is full. Kenapa? Karena kita menghindari terjadinya overflow. Jadi saat kita melakukan NQ di sini, kita lakukan pengecekan. Jadi di sini akan tidak sesuai dengan yang diminta, maka akan sesuai dengan yang diminta ini, maka akan ditampilkan queue itu full. Begitu. Baik, sekian dan terima kasih. Terima kasih karena telah menonton video saya. Jangan lupa subscribe dan juga tinggalkan tombol like dan juga komentar jika ada pertanyaan. Sampai jumpa di video lainnya.